pelatihan. Pelatihan adalah proses belajar terencana yang dirancang untuk mengubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dengan tujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam berbagai kegiatan, terutama di lingkungan kerja. Menurut Gary Dessler, pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengembangan SDM. Menurut Hargreaves dan Jarvis, pengembangan SDM adalah proses membantu individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Mereka juga menyatakan bahwa pengembangan SDM mencakup bidang-bidang yaitu pengembangan organisasi yang terkait dengan pengembangan staf, deskripsi jabatan, perencanaan dan rekrutmen staf, benefit bagi staf, hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan. Sedangkan menurut Fuad dan Ahmad, kata kunci dalam pengembangan SDM dalam suatu organisasi adalah mengintegrasikan keseluruhan program-program pengembangan dalam satu kesatuan yang sistemik, prosedural, dan saling melengkapi. Berdasarkan kajian American Society for Training and Development, pengembangan SDM sebagai pendayagunaan pelatihan dan pengembangan organisasi dan pengembangan karir secara terintegrasi untuk memperbaiki efektivitas individual, kelompok, dan organisasional. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah proses untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individual dan kelompok serta organisasional melalui pelatihan dan pengembangan, seperti pengembangan organisasi, pengembangan karir, serta pengelolaan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi serta perubahan. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan fokusnya adalah pada peningkatan kinerja karyawan dalam jangka pendek. Nah, pelatihan ini hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang diperlukan untuk pekerjaan atau tugas tertentu yang sedang dihadapi karyawan. Sedangkan pengembangan fokusnya adalah pada pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kemampuan keseluruhan karyawan. Nah, pengembangan ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab dan peran yang lebih besar di masa depan. Yang kedua, pelatihan lebih terstruktur dan formal dengan kurikulum yang ditetapkan. Nah, contohnya, termasuk pelatihan teknis, pelatihan keselamatan, atau kursus yang berfokus pada keterampilan tertentu. Sedangkan pengembangan lebih fleksibel dan dapat mencakup berbagai kegiatan seperti mentoring, coaching, rotasi pekerjaan, dan pendidikan lanjutan. Nah, pengembangan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, pelatihan itu fokus pada keterampilan teknis dan spesifik yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini. Contohnya, pelatihan penggunaan tools riset keyword untuk optimasi SEO atau Search Engine Optimization. Sedangkan pengembangan fokus pada keterampilan yang lebih luas seperti kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan kemampuan berpikir strategis. Contohnya, program pengembangan kepemimpinan. Yang terakhir, pelatihan diterapkan untuk seluruh karyawan atau kelompok tertentu yang memerlukan keterampilan spesifik. Pelatihan ini biasanya merupakan bagian dari program orientasi karyawan baru atau pembaruan keterampilan berkala. Sedangkan pengembangan lebih individual dan seringkali bagian dari rencana karir personal karyawan. Pengembangan karyawan sering melibatkan penilaian kinerja dan identifikasi kebutuhan pengembangan personal. Berikutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Pelatihan memungkinkan pegawai memahami standar mutu dan prosedur kerja yang benar. Dengan pemahaman tersebut, hasil kerja yang dihasilkan menjadi lebih konsisten, minim kesalahan, dan sesuai ekspektasi organisasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan perkembangan pegawai. Melalui pelatihan, pegawai memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional, yang tidak hanya memperluas wawasan dan keterampilan mereka, tetapi juga membuka peluang jenjang karir di masa depan.
Yang keempat, untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. Adanya pelatihan keselamatan kerja yang efektif dapat mencegah kecelakaan di tempat kerja. Pegawai yang terlatih akan lebih sadar terhadap potensi bahaya dan lebih mampu mengambil tindakan pencegahan. Hal ini akan menurunkan biaya yang dikeluarkan akibat insiden kerja. Yang kelima, untuk meningkatkan kepuasan kerja. Dengan pelatihan yang sesuai, pegawai merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya, merasa dihargai oleh organisasi, dan memperoleh kepuasan atas perkembangan karir mereka. Kepuasan kerja yang tinggi berdampak langsung pada kinerja dan loyalitas. Yang keenam, untuk menurunkan turnover dan ketidakhadiran kerja. Pelatihan menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap pertumbuhan pegawainya. Hal ini meningkatkan loyalitas, mengurangi keinginan untuk resign, dan menurunkan ketidakhadiran karena karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan. Menurut McGehee 1979, merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapannya. Nah, materi pelatihan tidak boleh disampaikan secara acak, namun harus tersusun logis dari yang paling dasar hingga yang kompleks, serta mengikuti prinsip modular atau bertahap sehingga peserta dapat menyerap informasi secara bertingkat, dan menghindari kelebihan beban informasi atau overload di satu waktu. Hal tersebut dapat mempermudah peserta untuk menyerap materi yang diberikan. Yang kedua, tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Setiap tahap dalam pelatihan harus mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Urutan kegiatan pelatihan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan peserta, dan tahapan dibuat agar ada progres belajar yang terukur sesuai dengan sasaran akhir pelatihan. Contohnya, jika tujuan akhirnya adalah menghasilkan laporan keuangan, maka tahapan pelatihannya harus dimulai dari pemahaman dasar akuntansi hingga penggunaan software akuntansi. Yang ketiga, penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pembelajaran. Di sini, pelatih tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus membangkitkan minat belajar peserta, mengaitkan materi dengan pengalaman nyata peserta, serta mengajak peserta aktif seperti lewat diskusi, simulasi, atau studi kasus. Nah, pelatih yang baik mampu menciptakan interaksi dua arah dan menyemangati peserta untuk terus belajar. Yang keempat, adanya penguat atau reinforcement guna membangkitkan respon yang positif dari peserta. Reinforcement di sini berarti pemberian umpan balik atau ganjaran untuk memperkuat perilaku positif peserta. Reinforcement dapat berupa pujian, pengakuan, sertifikat, atau umpan balik langsung saat peserta berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan. Nah, tujuan reinforcement ini yaitu meningkatkan motivasi peserta dan mengulangi perilaku yang diharapkan. Yang terakhir, menggunakan konsep shaping atau pembentukan perilaku. Shaping adalah proses membentuk perilaku baru secara bertahap melalui latihan berulang. Pelatih memberikan penguatan secara bertahap setiap kali peserta menunjukkan kemampuan kecil menuju perilaku yang diinginkan. Metode ini sangat berguna dalam mengubah kebiasaan kerja dan meningkatkan keterampilan praktis. Contohnya, dalam pelatihan pelayanan pelanggan, peserta dibimbing dari latihan menyapa pelanggan, kemudian menangani komplain, hingga akhirnya mampu menyelesaikan masalah secara profesional. Selanjutnya adalah alasan diperlukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Terdapat dua alasan. Yang pertama adalah adanya pegawai baru. Pegawai-pegawai baru sangat memerlukan pelatihan orientasi. Mereka perlu memahami tujuan, aturan-aturan, dan pedoman kerja yang ada pada organisasi perusahaan. Begitu pula mereka perlu memahami kewajiban, hak, dan tugasnya sesuai dengan jobnya. Yang kedua adalah adanya penemuan-penemuan baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak ditemukan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih daripada peralatan kantor yang digunakan sebelumnya. Pegawai-pegawai yang akan menggunakan peralatan baru tersebut perlu mendapatkan pelatihan agar dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Komponen-komponen pelatihan dan pengembangan. Yang pertama,
Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Tujuan dan sasaran adalah arah utama dari pelatihan. Maka, tujuan harus fokus pada keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada indikator keberhasilan yang bisa dinilai sesuai kebutuhan organisasi dan karyawan, serta pencapaiannya dibatasi oleh waktu yang logis. Yang kedua, para pelatih atau trainer harus memiliki kualifikasi yang memadai. Pelatih memegang peranan penting dalam menyampaikan materi dan membimbing peserta. Maka, trainer harus memiliki kompetensi teknis di bidang yang dilatihkan, mampu berkomunikasi dengan baik dan mendorong interaksi, memiliki pengalaman praktis di lapangan, dan jika memungkinkan memiliki sertifikasi profesional sebagai pelatih. Pelatih yang tidak kompeten akan mengurangi efektivitas pelatihan, bahkan jika materi dan metode sudah tepat. Yang ketiga, materi latihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Materi pelatihan itu harus relevan dengan tujuan pelatihan. Yang kedua, disusun secara terstruktur dan logis dari dasar hingga lanjutan, lalu mengacu pada kebutuhan nyata di tempat kerja serta diperbarui dengan perkembangan terkini di bidang terkait. Contohnya, jika tujuannya adalah meningkatkan kemampuan digital marketing, materi harus mencakup SEO, Google Ads, media sosial, dan lain-lain. Yang keempat, metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. Nah, pemilihan metode harus mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengalaman peserta, gaya belajar, mencakup visual, auditori, dan kinestetik, serta tujuan pelatihan apakah teori, praktik, atau perubahan dasar. Metode yang umum digunakan biasanya yaitu ceramah, diskusi, studi kasus, role-play, simulasi, pelatihan langsung di tempat kerja atau e-learning. Yang terakhir, peserta pelatihan dan pengembangan atau trainee harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada pelatihan akan efektif jika pesertanya memiliki latar belakang yang sesuai, sikap secara mental dan motivasi untuk mengikuti pelatihan, dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi bukan asal tunjuk, dan mampu mengikuti materi pelatihan secara optimal. Contohnya, untuk pelatihan manajerial, peserta sebaiknya adalah karyawan dengan potensi kepemimpinan yang sudah terbukti. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, perbedaan individu pegawai. Yang kedua, hubungan dengan jabatan analisis. Pelatihan yang diberikan harus berlandaskan hasil analisis jabatan, agar materi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan pegawai. Yang ketiga, motivasi. Tingkat motivasi peserta sangat memengaruhi keberhasilan pelatihan. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, merangsang minat, dan menunjukkan manfaat langsung dari pelatihan agar peserta termotivasi untuk aktif berpartisipasi dan menerapkan ilmu yang didapat. Yang keempat, partisipasi aktif. Pelatihan akan lebih berhasil bila peserta tidak hanya pasif menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, atau studi kasus. Yang kelima, seleksi peserta penataran. Peserta pelatihan harus dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kinerja, jabatan, atau kebutuhan kompetensi agar pelatihan lebih tepat sasaran. Yang keenam, metode pelatihan dan pengembangan. Pemilihan metode pelatihan, baik melalui ceramah, studi kasus, pelatihan langsung, atau e-learning, harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta. Faktor-faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, cost effectiveness atau efektivitas biaya. Pelatihan dan pengembangan harus memberikan nilai yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Ini berarti pelatihan harus memberikan manfaat yang nyata, misalnya peningkatan produktivitas, keterampilan baru, atau pengetahuan yang lebih baik, dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Materi pelatihan harus relevan dengan kebutuhan karyawan dan tujuan organisasi. Analisis kebutuhan pelatihan yang tepat dapat membantu memastikan materi yang sesuai. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran yang baik, seperti pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang berbasis masalah, atau pembelajaran yang berorientasi pada peserta, dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Yang keempat,
ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Fasilitas pelatihan yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan yang memadai, dan teknologi yang mendukung dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima dan keenam, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan dan kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Nah, kemampuan dan preferensi peserta dan instruktur harus dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan pelatihan. Instruktur yang kompeten dan mampu menyampaikan materi dengan baik akan meningkatkan kualitas pelatihan. Berikutnya, tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Yang ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurannya. Yang keempat, menetapkan metode pelatihan atau pengembangan. Yang kelima, mengadakan percobaan dan revisi. Yang keenam, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Dari penilaian kebutuhan, dapat diketahui masalah dan tantangan masa depan yang harus dihadapi perusahaan dengan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Tujuan pelatihan dan pengembangan mencakup materi program dan prinsip pembelajaran. Nah, materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan di sini mungkin dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang diperlukan, atau berusaha untuk mempengaruhi sikap. Prinsip pembelajaran, idealnya pelatihan dan pengembangan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran, peserta, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, program aktual. Program aktual dapat berupa keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pekerja. Setelah semua langkah-langkah terselesaikan, akan masuk ke dalam evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik yaitu dapat dengan memberikan informasi kepada peserta mengenai progres atau kemajuan yang dicapai, sehingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin. Selanjutnya, metode atau macam-macam pelatihan. Yang pertama adalah on the job. Pengertian on the job training menurut Swasto adalah suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan di tempat kerja di mana seorang mempelajari pekerjaan dengan melaksanakannya secara aktual dalam pekerjaan. Contoh yang pertama adalah rotasi pekerjaan. Dengan rotasi pekerjaan, kita bisa mengetahui dan mempelajari skill serta kompetensi baru dengan menjalani job desk di posisi pekerjaan yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga bisa keluar dari zona nyaman serta kejenuhan dari melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Lalu yang kedua ada coaching. Coaching berfokus untuk mengembangkan keterampilan individu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, membuat coach berpikir, memberikan waktu untuk menemukan jawaban, dan sebagainya. Sehingga diharapkan karyawan yang dimaksud bisa langsung mengimplementasikan solusi dari masalah yang ditemukan. Tujuan utama coaching adalah untuk membantu karyawan memahami tujuan dan memberi arahan untuk mencapainya. Dan yang ketiga adalah mentoring. Biasanya diberikan kepada karyawan, di mana atasan atau manajer memberikan instruksi secara langsung untuk melaksanakan fungsi sehari-hari. Metode yang kedua adalah off the job. Menurut Shimomura, off the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar lokasi kerja atau pada saat karyawan yang bersangkutan tidak menjalankan tugas rutinnya. Contohnya yaitu magang. Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman. Yang kedua, simulasi adalah suatu situasi atau peristiwa yang menciptakan bentuk realitas. Simulasi ini merupakan pelengkap sebagai teknik duplikat yang mendekati kondisi nyata pada pekerjaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah studi kasus, adalah uraian tertulis atau lisan tentang masalah yang ada atau tentang keadaan selama waktu tertentu.
baik secara nyata maupun hipotesis. Pada metode studi kasus ini, peserta diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan merekomendasi pemecahan masalahnya.